Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hamzah dengan NIM 202101135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi untuk kelas 7 sekolah menengah pertama. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur ujian akhir semester mata kuliah inovasi dan pembelajaran, dosen pengampu Ibu Yesi Mailani Kartiwi, MPD. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teks deskripsi. Jadi, apa sih itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup ataupun tempat. Jadi, kita mendeskripsikan suatu objek yang bisa objek itu mau benda, makhluk hidup, atau tempat. Kita deskripsikan secara jelas dan terperinci sehingga nantinya pembaca itu akan mendapatkan sebuah gambaran dari apa yang kita deskripsikan. Nah, lalu apa sih tujuan kita belajar teks deskripsi? Nah, tujuan untuk belajar teks deskripsi yaitu menurut Utoro Dewo tahun 2007, tujuan teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi, di sini penulis dituntut untuk bisa memberikan sebuah gambaran terhadap apa yang dideskripsikan, sifatnya, rasanya, coraknya, dan lain sebagainya. Itu harus bisa secara jelas dideskripsikan kepada pembaca sehingga mereka itu mendapatkan sebuah gambaran dari apa yang kita deskripsikan gitu. Nah, di sini harus mengandalkan kata-kata yang memang bisa seperti mereka melihat, bisa seperti mereka mendengar, dan bisa seperti mereka rasakan apa yang sedang kita deskripsikan, seperti itu. Nah, lalu ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di sini ada 3 ciri. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan dari teks deskripsi tersebut. Yang tadi ya, jadi teks deskripsi ini bertujuan untuk kita menggambarkan sebuah kayak sifatnya, coraknya, rasanya itu harus benar-benar tersampaikan pesan kita atau informasi yang sedang kita deskripsikan kepada pembaca. Nah, lalu yang kedua adalah berdasarkan objek yang dideskripsikan. Berarti kita harus terfokus kepada objek tersebut. Jangan sampai kita goyang ke objek lain sehingga objek yang mau kita deskripsikan ini tidak bisa tersampaikan gitu. Nah, lalu berdasarkan isi dari teks deskripsinya. Jadi kita harus terfokus ketika kita mau mendeskripsikan suatu tempat, mau itu mungkin pantai, gunung, ataupun tempat bersejarah lainnya, maka kita harus terfokus kepada satu tempat itu supaya itu benar-benar bisa kita dapatkan penggambarannya gitu. Nah, lalu di sini ada struktur teks deskripsi atau bagian-bagian dari teks deskripsi ini itu apa saja sih gitu kan. Nah, di sini ada 4 struktur. Yang pertama ada judul ya. Pasti ketika kita mau menulis sesuatu maka harus diberi judul supaya sebelum mereka membaca, mereka mengetahui apa yang akan mereka dapatkan atau apa yang akan mereka baca gitu. Nah, lalu yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik ini bertujuan untuk memberikan informasi pertama secara singkat dan jelas gitu mengenai apa yang akan kita deskripsikan. Nah, lalu yang ketiga ada deskripsi. Nah, ini adalah penggambaran atau paragraf-paragraf dari apa yang akan kita deskripsikan. Mulai dari mendeskripsikan bentuknya, rasanya, sifatnya, coraknya gitu. Nah, di sini disimpan di struktur yang ketiga yaitu deskripsi. Pokoknya di sini dijelaskan secara jelas dan terperinci, dideskripsikan secara jelas. Di sini pembaca akan mendapatkan apa yang sedang dideskripsikan oleh
penulis gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah ada simpulan. Nah, simpulan ini adalah penegasan ulang atau menyimpulkan apa yang dideskripsikan tadi gitu secara singkat. Nah, lalu ada kaidah kebahasaan yang dipakai untuk membuat sebuah teks deskripsi atau ada dalam teks deskripsi. Nah, di sini ada empat. Yang pertama yaitu menggunakan majas untuk sebuah penggambaran, di mana berarti kita menggunakan sebuah gaya bahasa supaya ada pesan-pesan yang tersirat yang memang akan bisa dicerna oleh pembaca seperti itu. Jadi di sini harus ada majas yang memang digunakan untuk penulis di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian gitu. Karena memang teks deskripsi ini harus jelas dan terperinci, maka selain daripada jelas, maka apa yang kita deskripsikan, objek yang kita deskripsikan ini harus menggunakan kalimat-kalimat yang rinci supaya lebih terlihat atau terdengar sangat jelas gitu. Nah, lalu yang ketiga, menggunakan kata atau kalimat yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, ini yang paling penting, yaitu bagaimana caranya penulis ini seakan-akan bisa membuat pembaca ini seakan melihat apa yang kita sebutkan gitu. Nah, di sini berarti kembali lagi ke atas, yaitu harus bisa menggunakan majas dan kalimat rincian yang baik gitu. Nah, di sini juga pembaca ini harus bisa mendengar dan merasakan apa yang penulis sampaikan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Oke. Nah, di sini menggunakan kata ganti orang untuk sebuah teks deskripsi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi teks deskripsi. Oke, dan di sini untuk lebih meningkatkan pemahaman dari adik-adik semua, mungkin kalian bisa mengisi kuis yang sudah disediakan. Silahkan salin ataupun klik link kuisis yang sudah disimpan di deskripsi video. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai teks deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan juga untuk kuisnya, itu untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai teks deskripsi. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, untuk mencari di rumah. Tidak ada yang sulit selama kita ada kemauan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.